Maaf nih agak lemes nih. Tadi pas dicek suhu gua tinggi. Kayak harga Pertamax. Kayaknya sih kebanyakan begadang nih nonton bola nih. Akhirnya gua ke dokter tadi. Dokternya bilang, "Bapak demam nih. Demam Piala Dunia." Tapi sambil nunggu sembuh mending kita langsung aja nih mulai. Inilah Midnight. Informasi pertama malam ini kita bahas soal nasib seorang perempuan berinisial Y yang bertahun-tahun jadi korban penyekapan dan penyiksaan. Diduga dilakukan sama pacarnya. Awalnya nih kasus ini ketahuan setelah pihak keluarga Y yang udah 3 tahun lost kontak sama Y and suddenly dapat kabar kalau Y dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Karena apa? Karena kecelakaan. Bayangin nih, lama nggak teleponan, nggak video callan, dapat info kecelakaan. Kayak lo pas pacaran nggak cecetan, nggak slip callan, dapat undangan pacar lo nikahan. Tapi yang bikin shock pas sampai rumah sakit, ternyata Y bukan kecelakaan, tapi jadi korban penganiayaan. Kondisinya ngeri, matanya infeksi parah sampai buta, kaki sama tangannya banyak bekas luka bacokan dan juga pukulan. Badannya juga ada bekas luka bakar dan sayatan. Ini fiksi, pacaran sama orang apa pacaran sama setan nih? Kalau nyimak cerita korban, pelakunya berinisial T. Cowok yang dikenal 3 tahun lalu pas lagi nonton konser. Katanya keluarga Y juga udah pernah ketemu nih sama si T nih. Jadi sebelum Y hilang, T sempat dikenalin ke keluarganya. Tapi beberapa hari habis dikenalin, T dan Y langsung hilang. Ternyata Y dikurung dan disiksa sama si T. Si Y juga ngaku sering dibawa pindah-pindah tempat tinggal buat nyamarin jejak. Ini juga aneh nih. Pacaran kan biasanya pindah-pindah tempat makan, biar romantis. Kalau pindah-pindah tempat tinggal itu mah teroris. Penjaga kos tempat Y disekap selama 3 bulan terakhir juga bilang, awal-awal pindah kosan kondisi Y udah memprihatinkan. Tapi penjaga kos nggak berani ngapa-ngapain. Katanya si T ini selama tinggal di kosan sikapnya arogan. T juga sering bawa senjata tajam dan bikin penghuni lain ketakutan. Emang dasar setan. Si T akhirnya bawa Y ke rumah sakit. Pas kondisinya makin parah, penjaga kos yang ikut bantu bawa Y ke rumah sakit bilang kalau kelakuan si T nggak kooperatif selama petugas. Marah-marah dan banyak tingkah. Emang barbar nih orangnya. Di rumah sakit masih banyak tingkahnya. Ngapain sih tingkahnya ya dia? Salto di IGD? Apa kayang sambil megang tiang infus? Balik lagi ya. Bahkan si T ini bawa-bawa golok. Ngancem penjaga kos. Dan bilang, awas ya kalau sampai dia meninggal dunia. Lah lo. Agak rada-rada nih si T nih. Penjaga kos udah bantu antar ke rumah sakit malah diancem. Yang bikin sakit siapa, yang disalahin siapa? Ibarat nih, lo nabrak yang listrik. Tapi yang disalahin tukang bapau. Itu benjolnya yang segede bapau itu. Jadi inget mantan koruptor. Orangnya sih udah bebas. Balik lagi ya. Nah sekarang nih Polda Jawa Barat masih menelusuri keberadaan T yang kabur. Si T kabur, lagi ditelusurin tuh. Agar semua dugaan mulai dari penculikan, penyekapan, penganiayaan berat sampai penguasaan harta benda korban bisa terungkap. Bisa terungkap. Kalau terungkap ayam. Ayam ungkep. Tinggal digoreng. Dibakar juga bisa sih. Jadi penonton nih, hati-hati sama orang yang baru dikenal. Jangan sampai pepatah tak kenal maka tak sayang diganti. Jadi sudah lama kenal tapi nggak sayang-sayang. Dari Bandung,
kita ngesot ke Malaysia. Jauh amat. Ngesot dikit, naik pesawat. Masih soal kasus penganiayaan. Korbannya sama-sama perempuan. Inisialnya juga mirip-mirip. Kalau tadi korbannya Y, sekarang korbannya YY. Seorang pekerja migran Indonesia. Jadi kasus ini kebongkar setelah YY lapor lewat aplikasi Satria ke KJRI 13 Juni lalu. YY lapor kalau dia dan 2 WNI lainnya disiksa sama majikannya. Disiksanya dari akhir 2025 sampai awal 2026. Kejamnya lagi, habis disiksa nih ya, YY dan 2 korban lainnya ditelantarkan di kawasan Kampung Melayu Majide, Johor. Paspor mereka juga disita. Udah fisiknya disiksa, paspornya disita. Terus orangnya dibuang. Kasihan banget ini. Ini majikan apa Firaun apa Dajjal nih. Kelakuannya kacau. Bayangin aja ya, orang bela-belain pergi ngerantau buat nyari nafkah, bukannya jadi kaya malah jadi sengsara. Mirisnya lagi nih, mereka bertiga ternyata kerja di Malaysia lewat jalur non prosedural alias ilegal. Makanya tuh mereka nggak berani lapor polisi tuh, lapor otoritas dia nggak berani tuh, karena nggak punya dokumen resmi. Tapi karena nasibnya makin gak jelas, YY akhirnya berani lapor ke KJRI. Terus KJRI langsung tuh kasih perlindungan dan pendampingan ke mereka. Dan juga bakal ngawal kasus itu sampai kelar. KJRI juga bilang tuh akan memfasilitasi kepulangan ketiganya ke Indonesia. Kasus ini juga sempat viral tuh dan bikin netizen angry. Oh, angry. Marah. Bagus bahasa Inggrisnya. Marah. Di video itu ada 4 orang, ada 2 laki-laki dan 2 perempuan. Nampar, ngejambak dan mukul 1 perempuan. Buset dah, kejam bener ini. Lo berani keroyokan lo, lo geng Nero lo. Jadi nih, merespon video viral dan laporan resmi yang masuk ke KJRI, pihak kepolisian Malaysia langsung gerak. Karena kalau bayar dulu baru gerak itu odong-odong. Ya kan bayar dulu, masukin dulu, baru kita gerakin. Gajah-gajahan lagi. Polisi Malaysia sekarang udah nangkep 4 orang yang ada di video. Mereka saat ini udah ditahan buat diperiksa secara insentif. Intensif dong. Insentif mah gue belum dapat. Sama ya. Kasihan deh kita. Aduh, kasus kayak gini sebenarnya udah sering kejadian. Udah banyak tuh pekerja migran kita yang jadi korban penyiksaan. Terus nggak berani lapor. Karena banyak dari mereka yang berangkat lewat jalur ilegal. Tapi para pekerja migran itu nggak bisa disalahin. Daripada dapur nggak ngabul ya nggak. Nekat aja berangkat ilegal. Apalagi nih, indis ekonomi. Cari kerja bukan lihat kompetensi. Tapi lihat koneksi. Itulah tadi sajian pembuka malam ini. Jumat malam ini masih banyak informasi. Informasi banyak. Bawa apa tuh ngelus-ngelus tuh? Bawa serigala. Serigala kok kecil gitu ya? Kan lagi efisiensi. Mana pucuk banget lagi abu-abu. Jangan begadang juga dia. Iya. Kan mau nonton Piala Dunia. Itu. Lulus mulu lo. Iya. Ini apa ini ya? Selanjutnya apa, Tong? Nih, kita obrol makin kesana makin kesini nih. Habis ini mau ngobrolin apa lagi? Kita ngomongin Selat Hormuz. Selat Hormuz. Makanya jangan kemana-mana. Tetaplah di mana? Midnight Live. Lagi di Midnight Live nih.
Masih panas banget nih. Ini suhu studio apa suhu badan gue yang naik nih, Sa? Kipas-kipas kayak sate lo. Tinggal digigit aja nih. Yang naik itu harga Pertamax. Kan kita pikir kalau Iran sama Amerika Serikat baikan, harga Pertamax kan bisa turun ya. Tuh, katanya Selat Hormuz udah dibuka. Oh, udah aktivitasnya udah lancar Ternyata ya. belum. Hah? Udah apa belum? Sudah tapi belum. Iya sih, masa Iran AS udah damai, SPBU sama rakyat nggak damai-damai. Dompet kering nih, Bos. Mana dompetnya? Iya. Panjang doang. Isinya kwitansi. Udahlah, gak usah selus-selus. Mending kita ngobrol aja sambil bercanda. Canda yuk. Iya, daripada kita debat pakai penasaran doang kan? Perasaan dong. Iya. Debat pakai perasaan doang, mending kita langsung cek aja gimana kondisi di Iran sekarang. Sudah ada kontributor Metro TV Iran. Wah, Aumania cabang Iran ini. Coba kita tanya, Aumannya bukan? Mas Yoi. Ismail, selamat sore waktu Iran, apa kabar? Ya, selamat sore Mas Reza, Kang Otong. Mantap Iya. sekali. Ini Aumannya cabang Iran. Yoi, dia ini kandidat dokter Universitas Internasional Al Mustafa. Wah. Sekaligus Aumania cabang Iran. Iya, coba tes dulu aunya. Gimana Mas Ismail aunya? Au, Wah, udah benar belum? Boleh. boleh mantap. Boleh juga. Mas Ismail, jadi sebenarnya Iran dan Amerika Serikat udah damai belum? Saya jawabnya ini serius atau bercanda nih Mas? Biasanya saya ditanya serius sih. Serius kali ini. Serius ya? Iya. Iya, kalau dari di sini, dari kesepakatan yang telah disepakati bersama ya, sudah kedua presiden, kedua pihak itu sudah menandatangani MOU. Jadi ini baru MOU untuk kemudian mencapai kesepakatan bersama nantinya. Jadi belum perjanjian final. Jadi implementasi akan dilihat selama 60 hari. Jadi ada uji coba perjanjian ini, karena kita tahu ya bahwa berkali-kali Amerika Serikat dan Iran itu selalu melakukan perjanjian. Tapi kemudian karena ada satu pihak yang kemudian melakukan pelanggaran sehingga kemudian batal lagi, perang lagi, berjanji lagi, perundingan lagi, kemudian perang lagi, dan ini terus terulang. Makanya untuk kali ini Amerika Serikat itu berada dalam posisi berusaha untuk lebih serius lagi, dan Iran juga sudah mewanti-wanti bahwa Iran sampai sekarang itu belum bisa percaya sepenuhnya kepada Amerika Serikat sampai kemudian bisa melihat nanti 60 hari implementasi dari perjanjian yang telah ditandatangani kedua pemimpin negara ini. Oke. Nah, kondisi di Iran saat ini seperti apa, Mas Ismail? Ya masih rasa dari awal sebenarnya, dari sejak 28 Februari terjadi perang, ya bisa kita sebut biasa-biasa saja karena memang masyarakat Iran itu sudah terbiasa dengan dibawa tekanan, dibawa ancaman perang. Pernah kita ketahui bahwa masyarakat Iran itu mengalami perang selama 8 tahun dengan Irak. Dan masa lalu itu masih tetap membekas dalam diri mereka, bahwa mereka tidak takut dalam situasi perang. Kita bisa melihat bagaimana masyarakat Iran itu turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa setiap malam dari 28 Februari sampai tadi malam, sampai hari ke-100 lebih. Itu mereka masih turun ke jalan, memberikan dukungan kepada pemerintah, kepada air gizi, kepada militer, untuk jangan menyerah. Mereka mengatakan tugas kami di lapangan, tugas kami di jalan, tugas kalian adalah di medan tempur. Silakan bertempur, silakan berperang untuk menjaga kami. Kami di sini memastikan bahwa kami berada dalam posisi terus memberikan dukungan kepada pemerintah dan militer. Jadi sampai sekarang situasi masih kondusif dan biasa-biasa saja, Mas Reza dan Kang Otong. Mas Ismail, terus Selat Hormuz gimana nih? Bener tuh udah dibuka tuh Selat Hormuz?
Ya. Jadi ya Selat Hormuz sebagaimana kesepakatan kedua pihak itu mulai hari ini ketika sudah mulai ditandatangani maka perjanjian berlaku itu secara resmi sudah dibuka oleh pihak otoritas Iran. Tapi masih tetap mempersyaratkan bahwa minta izin dulu. Jadi tetap harus ada koordinasi dan sebelumnya kan pembatasan tuh. Pembatasan sebelumnya yang hanya bisa diizinkan saja yang kemudian boleh lewat. Ya kali ini semuanya diizinkan tapi tetap diminta untuk minta izin dulu. Sekedar minta permisi lah untuk kemudian lewat. Ya setidaknya Iran sudah mulai membuka Selat Hormuz ini dan juga dari Amerika Serikat sejak beberapa hari yang lalu itu sudah mulai membuka blokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Jadi Selat Hormuz ini dalam beberapa pekan ini sejak konflik itu karena Iran memblokade Selat Hormuz, memboikot Selat Hormuz, menutupi Selat Hormuz untuk dilewati oleh kapal-kapal Amerika Serikat dan Israel. Amerika Serikat juga memblokade Selat Hormuz ini. Jadi saling memblokade. Nah kali ini dengan perjanjian ini blokade dari Amerika Serikat harus dibuka dan juga Iran juga harus membuka Selat Hormuz. Dan alhamdulillah ya sudah mulai dibuka mulai dari hari ini. Kapal-kapal sudah mulai lewat. Kita melihat sendiri bagaimana tayangan di televisi itu sudah pergerakan sudah mulai ada dari kapal-kapal yang selama ini dalam berbulan-bulan itu tertahan di Selat Hormuz. Karena blokade Amerika Serikat juga sudah mulai dibuka. Ada 3 kapal tanker besar Iran itu kemarin sudah melintasi untuk memasuki kembali ke Selat Hormuz. Oke, berarti Iran AS sebenarnya udah mulai adem nih. Tapi kadang Israelnya yang bikin kresek ya. Rese, iya. Israelnya bikin rese aja ya itu ya. Bisa-bisa Selat Hormuz ditutup lagi, gimana tuh Bang kondisi Iran Israel? Apakah di kesepakatan itu ada poin-poin yang menyebut soal Israel, Mas Ismail? Ya Mas Reza, jadi di kesepakatan itu sebagaimana ditegaskan pihak otoritas Iran bahwa kesepakatan dan perjanjian ini itu juga mengikat Israel. Jadi Israel juga harus patuh karena di pasal pertama itu disebutkan Amerika Serikat dan sekutunya. Begitu juga Iran dan sekutunya. Jadi sekutunya yang dimaksud di sini ya sebagaimana Iran selama ini selalu disebut punya kelompok sekutu di kawasan yaitu Hizbullah, kemudian Hamas, kemudian Ansarullah, kemudian sekutunya Amerika ya Israel. Sehingga kemudian pihak otoritas Iran mengatakan bahwa Israel juga tidak boleh lagi melakukan operasi militer di seluruh front, termasuk di Lebanon. Tapi kita melihat sampai hari ini Israel itu masih melancarkan serangan, bahkan termasuk juga ke Gaza. Dan ini dinilai oleh Iran sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata. Nah ini bisa memicu kembali konflik kalau kemudian Amerika Serikat tidak bisa mengendalikan sekutunya, tidak bisa mengendalikan Israel. Iran sudah mewanti-wanti, jadi langkah pertama yang dilakukan Iran adalah memastikan Amerika Serikat untuk bertindak keras terhadap Israel. Jadi Amerika Serikat sendiri yang kemudian mengurusi Israel ini. Kalau tidak bisa, maka perjanjian kemudian dianggap batal karena ada pelanggaran terhadap perjanjian. Sehingga ketika ini batal, maka kartu as yang digunakan oleh Iran adalah menutup kembali Selat Hormuz. Dan ini sesuatu yang sangat tidak diinginkan oleh Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat itu mengapa kemudian melakukan perjanjian dan kesepakatan ini? Karena sebagaimana pernyataan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat mengatakan kalau Selat Hormuz tidak dibuka, Amerika Serikat akan mengalami krisis minyak 4 minggu kemudian. Jadi hanya tinggal 4 minggu bertahan. Karena itu kemudian kesepakatan ini diambil. Iya, oke. Ya semoga bisa dibuka Selat Hormuz dan juga harga BBM juga semakin murah. Iya kan? dong, kan kalau minyak dunia harga turun kan Pertamax turun juga. Iya. Pakai Pertamax? Iya dong. Saya antre di Pertalite. Saya kan dibayar mertua. Oke, Mas Ismail, terima kasih atas informasinya. Sehat selalu, Sehat Mas selalu. Ismail. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Itu dia informatif sekali, Mas Ismail, luar biasa, langsung aumannya dari Iran. Emang benar kalau kita lihat perkembangannya ya, secara logika, pikirkan secara logika. Permisi, selamat malam. Katanya tadi ada yang kepanasan, saya mau cek suhu. Boleh. Mau cek suhu. Iya. Mendidih. Emang panas banget tuh ya. Coba suhu dompet. Ini sudah dompet nih. Sorry, ringan banget. Tapi pas dikirim tangannya bau amis. Enggak.
Wangi. ya. Iya dong, tadi udah. Kali cuci habis tangan. makan ikan tadi Iya. kan. Dia pakai sendok dia makannya. Tuh. Lagian panas banget jadi bikin tertekan kan. Iya sih jelas banget tuh. Apalagi Kenapa masih sih? tertekan oktan 92. Wah, ada aja sih. Jadi Nah. sekarang kita mau bahas apa? Nah, Oke, kita urutkan dari awal aja gimana. boleh sambil duduk kan? boleh. Duduk, sambil duduk. Kita sambil Kita berdiri. sambil Ya, duduk aja. Airnya mana? Itu ada. Ya, saya nggak ada. Otong mau di mana? Saya sini aja. Oh di situ, nggak di atas. Ih, takut dompet saya hilang. Kalau otak kan fleksibel ya. Iya, iya. Bisa di atas bisa di bawah. Kerjaan. Kalah lu sama atasan. Kenapa tuh? Atasan aja di pasar 100.000 3. Iya. Belum sama bawahan tuh. Iya. Saya bawahan 50.000. Nah, kalau kita urut dari awal, kenapa rakyat berharap harga Pertamax bisa turun? Ya karena konflik Iran Amerika sekarang sudah mulai mereda. Iya, yang tadinya dunia kan khawatir tuh perang bakal melebar tuh. Wow. Sekarang kedua pihak malah sudah mencapai sejumlah kesepakatan. Iya. Artinya orang-orang yang tadinya deg-degan nih ngeliat perang, sekarang udah mulai tenang. Iya, berita perang sekarang kan ya sebenarnya kemarin tuh minggu lalu masih ramai itu. Iya. Sekarang harusnya sudah mulai tenang dan ya semoga juga Selat Hormuz bisa dibuka tadi. Iya, benar tuh. Ya minimal nggak pas bangun tidur buka berita, waduh harga BBM naik lagi nih. Tapi kayaknya nggak ada perang tapi saldo gue jadi korban nih. Jangan ngomongin saldo mulu, nggak enak. Ya. Saldo lagi. Nah, efeknya juga mulai kelihatan. Salah satu yang paling penting Selat Hormuz sekarang sudah dibuka lagi. Nah, ini jalur penting pengiriman minyak dunia. Bahasa Inggrisnya apa tuh pengiriman Apa tuh? minyak dunia? Delivery, Delivery. Minyak? gratis ongkir. Tapi artinya sekarang kapal-kapal udah bisa lewat lagi dong. Distribusi juga sudah mulai lancar nih. Harusnya sih begitu ya. Iya, jalannya udah dibuka. Harapan Pertamax murah masih tertutup. Jangan pesimis gitu dong. Kalau kata jubir SDM, Ya. juga Pak Menteri, MBG, Mas Bahlil Ganteng, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM non subsidi juga pasti turun. Itu ngomong pasti emang yakin banget tuh sama bahasa pasti atau bukan angin-anginan? Percaya lo sama kata pasti zaman sekarang. Iya. Zaman sekarang gak ada yang pasti. Penonton aja bayar utang telat mulu. Bilangnya pasti gue bayar minggu depan. Minggu depan dapat angin doang gue. Ya, seenggaknya nih ada optimisme. Soalnya nih Dewan Ekonomi Nasional juga bilang yang sama nih. Anggota DEN, Firman Hidayat mengatakan nih, Pertamax pelan-pelan bisa turun. Kayak lagu tuh gue liat-liat. Ngomongnya juga harus pelan-pelan. Pelan-pelan. Ada kalaunya. Ya. Kalau harga minyak mentah bisa bertahan di bawah $80 per barel. Itu. Nah kata pelan-pelan ini sebenarnya menarik gak sih? Ya, kenapa menarik, kenapa nih? Soalnya orang Konoha nih kan biasanya emang udah biasa sama kata-kata pelan-pelan, diet pelan-pelan, move on pelan-pelan, bayar utang juga suka pelan-pelan. Waduh. Ya gimana nggak pelan-pelan? Gajinya juga naiknya pelan-pelan. Nah, sekarang kita lihat harga minyak dunia terbaru. Ada datanya nggak, Tom? Pasti ada dong. Jangan omon-omon doang. Ada nih. Jadi nih harga Brent. Brand itu apa brand? Ini Brent crude oil. Nah. Oke, merek ya? Yoi dong. Turun tuh dari 1,12% jadi $78,66 per barel. WTI Amerika juga turun tuh 1,28% menjadi $75,81 per barel. Ini ngomong bahasa Inggris sampai muncrat loh tadi. Gak bisa bahasa Inggris. Tapi artinya kalau dirangkum, Iran sama Amerika udah damai. Karena Selat Hormuz juga sekarang udah dibuka. Nah artinya harga minyak dunia bisa turun dong. Nah, SDM juga bilang nih, harga BBM non subsidi pasti ikut turun. Dan Den juga bilang Pertamax pelan-pelan bisa turun. Jadi sabar aja. Keren banget memang analisa Pak Maximus ini. Artinya tinggal satu yang ditunggu seluruh rakyat Indonesia. Iya. Apaan tuh? Turun pelan-pelannya sepelan apa? Itu. Ya udah tahu saya. Kok nanya saya?
Tapi artinya ini positif ya, Ya. Iran dan Amerika akhirnya baikan setelah berantem, ngambek-ngambekan. Oke. Nah, setelah bahas Iran Amerika, kita bahas lagi soal penyakit lo tadi. Apa tuh? Demam. Kenapa? Demam Piala Dunia. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi dalam program kesayangan Aumania, Midnight Live. Yoi. Udah lebih dari setahun kita tayang ya. Yoi. Dari 5 kali seminggu, sekarang jadi sekali seminggu. Biar Tapi kangen. Reza lebih suka yang mana? 5 kali atau 1 kali? saya 7 kali seminggu juga hajar aja lah. Yang senyum ipinya. Oke, tidak lupa kita akan menyapa Aumania. Yoi. Tadi udah dari Iran. Dari Iran. Sekarang cabang mana, Tong? New York. New York sebelahnya New Delhi. Bukan. New Era. Oke, sudah ada Rangga Yafirianto. Halo. Halo Rangga. Rangga, apa kabar? Cintanya mana Rangga? Sama-sama di New York lagi. Cintanya di New York kayaknya. Rangga, apa kabar? How are you? Doing fine, Mas Reza. How you guys doing? Tong artinya apa Tong? I don't speak English anymore. Little I can lah ya. Wah, Rangga udah berapa tahun di New York? Aku udah di New York tuh aku baru 1 tahun. Oh ya? Sisanya di mana? Iya. Sisanya pertama kali datang waktu itu aku di Chicago, Oke. terus ke Maryland, habis itu New Jersey, and then ended up here. Berarti Amerika semua ya? Pernah tinggal di Indonesia gak Rangga? Iya, sebelumnya. Oh sebelumnya. Oke. Jadi sebelum ke Sebelumnya. Chicago, si Payung. Chicago. Chicago. Iya, sebelumnya Cipayung. Iya. Bener pernah ini katanya pelatas di Cipayung, Mas Rangga. Iya. Iya. Lantas apa tuh? Mas Reza. Pas tahun 2011. Wih, keren, bulu tangkis ya. Tangkis. Ya. Atlet nih, atlet. Bulu tangkis. Terus ke Amerika ngapain sekarang, Rangga? Sekarang jadi pelatih bulu tangkis dan juga masih main bulu tangkis. Luar biasa, keren banget. Rangga, ngomong-ngomong bulu tangkis nih. Di sana euforia Piala Dunia gimana di New York? Nggak nyambung, Sebagai tuan nggak rumah. nyambung. Sebagai tuan rumah Piala Dunia nih. Sebagai tuan rumah itu sebenarnya antusiasnya itu tuh sangat besar ya di sini ya. Banyak juga yang bukan dari negara asalnya, mereka jadi suka sama negara lain. Contoh orang Meksiko terus jadi senang sama negara Jepang, senang sama Korea, terus senang sama apa? Kongo kemarin yang nahan Portugal 0-0. Jadi memang Ya. luar biasa. Tapi Oke. tiketnya mahal ya Rangga ya? Di sana? Iya, tiketnya memang mahal. Berapa tuh? Kemarin yang awal-awal itu kalau di currency rupiahnya itu 40-50 juta. Waduh. Itu pas rupiah 18.000 apa 17.000 tuh? Pas rupiah 17.900 ya. Beda tipis. Beda tipis dong. Beda tipis. Iya. Tapi Rangga suka ini juga nggak? Suka ngikutin kejuaraan bola basket di sana, NBA. Apalagi kan NBA. baru aja ada parade Iya. ini ya, parade juara New York Knicks. Gimana tuh suasananya saat itu? Oh itu kemarin itu ini crowded banget sih. Jadi dari Brooklyn, not Brooklyn, tapi itu mereka crowded banget sih. Jadi
Manhattan itu tuh downtown-nya itu tuh midtown-nya itu full banget sama penggemar New York Knicks. Ini emang udah karena puluhan tahun ya Knicks nggak menang ya? Betul. Terakhir itu tahun 99 New York Knicks itu sampai final tapi gagal juara, dan sekarang 99 6 gue tahun lahir. kemudian. Seumuran kita. Oke, tapi ngikutin juga apa suka bola basket juga atau memang cuma fokus di badminton aja, Rangga? Aku suka basket. Aku suka basket. Semenjak aku datang dari Chicago itu aku udah mulai, aku senang banget sama Chicago Bulls. Ngomong-ngomong Chicago Bulls nih, dukung mana di Piala Dunia kali ini Rangga nih? Beda. Oh, itu. Beda. Karena Indonesia kan nggak lolos, pasti ada negara yang didukung idola dong. lain nggak nih? England sih. England. Inggris ya. Football is coming home, bro. Nggak, kan harga tiket ke stadion mahal kan ya? Di sana ada ini nggak sih titik-titik nobar? Kalau bahasa sananya kan watch party. Ada partai di sana. Bukan party, nobar. Iya, ada. Kayak kemarin itu pas Prancis lawan siapa? Itu di Brooklyn, di Dumbo. Ada yang jual cangcimen Terus nggak di kalau situ? yang di mana? Ada yang jual cangcimen nggak waktu nonton bareng? Layar tancap. Cangcim. Enggak. Unfortunately ya enggak ada ya. Kalau ada mungkin bisa seru sih. Iya, adanya yang jualan jasuke. Wah, bukan Oh, dong. nggak, jagung, susu, kesejahteraan ekonomi. Itu susunya Apa? ini Rangga pemain kental manis. favoritnya siapa Rangga selama Piala Dunia? Di mana Mbak? Sorry. Pemain favoritnya siapa? Di Piala Dunia. Pemain favorit tetap dong CR7. Wih, CR7. CR7. dukung Inggris tapi Ronaldo, Portugal. Stephen bukan yang kemarin gagal ngegolin ya? Iya, belum golin ya Ronaldo ya, sabar Iya, ya. belum golin. Kirain Jude Bellingham. Iya. Siapa aja tuh pemain Inggris tuh? Iya, Saka dong, Madueke, Arsenal semua ini. Harry Kane, Oh, Harry Kane. Siapa lagi? Oke. banyak. Oh, apa nih harapannya Rangga ke depan buat diri kamu sendiri? Harapan kedepannya, semoga kedepannya aku bisa lebih memberikan satu wawasan badminton lebih luas lagi untuk student aku yang di Amerika sih. Iya. Itu yang diajarin atlet-atlet sana, atlet-atlet di Amerika atau ada atlet dari Indonesia atau seperti apa Rangga? Ada atlet dari Indonesia tapi mix ya jatuhnya. Rangga jadi coach badminton di situ gajinya berapa? Sesuai UMR nggak? UMR Jakarta misalnya. No. Pasti much more ya. Much more lah. Much more. Ya, satu tiket Piala Dunia lah. Jadi coach badminton toh. Atau mau ganti kerjaan? Boleh, pinjem raketnya dong. Ya. Bisa masuk. Ih, luar biasa. Jadi kalau beli Pertamax gampang. Iya. Ih, di sana ada Nggak Pertamax berasa. Rangga. Nggak, New York kan udah padat banget kan masyarakatnya. Terus pasti banyak wisatawan untuk nonton bola langsung kan. Ada ketemu orang Indonesia nggak kakak di sana? Untuk Ketemu nonton Piala orang Dunia? Indonesia di sini, kalau papasan atau dengar mereka lagi ngomong gitu, iya. Itu pasti. Disapa nggak? Atau enggak deh nggak mau gitu? Indis ekonomi masih ada yang nonton, banyak juga ya duitnya. Iya. Iya, penonton dari Kongo aja banyak banget kemarin tuh kan kita lihat. Iya banyak. Terus dari yang pokoknya banyak penonton yang dari negara-negara yang memang kalau kita amati sekarang ini kan kayaknya lagi susah nih. Tapi kok bisa nonton Piala Dunia? Ya, Itu kan nama- luar biasa. Biasa di luar itu dia. Oke Rangga, terima kasih nih sudah bergabung di Midnight Live.
Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sukses terus melatih atlet-atlet muda di sana. Sukses buat Rangga dan salam sehat selalu, Rangga. Salam sama mayornya Terima ya. kasih. Kita kasih tepuk tangan buat Rangga. Jauh-jauh dari Amerika loh, New Tapi York. kan gajinya wah. Mau Tong? Mau. Belajar dulu bulu tangkis. Yoi, gampang itu. Kalau Oke. Otong olahraganya apa? Bola. Kirain padel. Nggak punya raketnya. Mahal ya? Mahal. Oke, nanti kita baca berita lagi di segmen terakhir. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Karena Otong sama Sheha tiba-tiba ngilang. Mungkin minder sama penghasilannya Rangga. Bisa. Gimana kalau malam ini kita baca berita aja? Informasi malam ini kita mau bahas soal nasib seorang dosen yang dipecat. Udah siap belum? Kalau penonton kan dipecut. Iya. Biar kerja. Iya. Jadi ada dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang dipecat setelah melaporkan dugaan praktek publikasi ilmiah bermasalah di kampusnya sendiri. Jujur janggal. Karena kalau jonggol jauh. Jadi ini kasus ibarat ada yang lapor ke RT kalau ada maling tinggal di komplek. Malingnya nggak dicari, yang lapor diusir. Jadi ada dosen Fakultas Hukum Atmajaya berinisial R yang awalnya menemukan dugaan penggunaan jurnal-jurnal predator alias statusnya sudah didiscontinue atau sudah nggak diakui sama Scopus. Tapi masih atau diduga masih dipakai buat alat kenaikan jabatan akademik. Sampai pengajuan guru besar. Tahu Scopus nggak? Taunya fulus aja. Scopus itu pusat data penelitian ilmiah. Simpelnya kayak lo pakai SIM nembak, tapi maksa daftar patwal. Yang ada mental lo. Pasti. Nah, balik lagi, dosen R tadi bukan tipe orang yang suka gibah di grup WA. Dia langsung cek fakta. Dia tanya ke Scopus. Dan Scopus membenarkan kalau jurnal yang dipersoalkan memang sudah didiscontinue. Nah, habis dapat konfirmasi dosen R, lapor temuannya ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sekaligus ke pihak Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta. Nah, di sini ceritanya makin janggal. Karena kalau janggal, kan udah dibabat jadi sawit. Bisa aja saya. Yayasan bukannya periksa laporan, malah yang lapor dikasih pilihan. Kata kuasa hukum dosen R dari LBH Yogyakarta, sebelum pemecatan terjadi, pihak Universitas Atmajaya Yogyakarta dan Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta memberi dosen R 3 pilihan. Pertama, cabut laporan dan minta maaf. Kedua, mengundurkan diri. Ketiga, dipecat dengan tidak hormat. Makin aneh. Ini pilihan apa ancaman? Biasanya kalau ada laporan, mestinya yang diuji adalah isi laporannya. Betul. Kalau laporannya salah, bantah pakai data dan fakta. Kalau laporannya benar, ya perbaiki. Namanya juga kampus. Harusnya jadi tempat adu data. Bukan kalah debat terus minta backingan. Pantesan banyak aliansi nggak jelas. Ya. Diberitain lagi. Kacau mania. Ini kocak. Kembali ke dosen R, dan kalau kita lihat pilihannya juga aneh-aneh. Opsi pertama justru meminta laporan dicabut dan minta maaf. Bayangin Anda lapor kalau ada masalah, tapi Anda disuruh minta maaf. Kan aneh. Heboh. Misalnya nih ada bawahan lapor ke bos kalau ada masalah. Bos,
ada yang ngejilat nih. Bukannya dicari siapa yang ngejilat, lo disikat. Orang isinya penjilat semua. Akhirnya dosen R tidak mengambil ketiga pilihan itu. Hingga pada 17 April 2026, Yayasan Selamat Riyadi Yogyakarta resmi memberhentikan dosen R secara tidak hormat. Berat. Ini contoh nyata kalau backingan harus kuat. Sementara itu pihak Yayasan Selamat Riyadi Yogyakarta membenarkan adanya pemberhentian tersebut. Mereka bilang prosesnya sudah panjang, sejak 2024 sampai 2026. Dan sudah dilakukan berdasarkan aturan internal. Boleh aja pakai aturan internal, asal masuk akal. Lah ini aturan internalnya, ngasal. Kalau semua aturan internal dianggap benar, bisa-bisa gebetan selingkuh dianggap wajar. Kan secara aturan internal hatinya benar. Merespon pemecatan, kuasa hukum dosen R dari LBH Yogyakarta, Wetup Toa Tubun, bilang kalau dosen R sudah mengajukan keberatan kepada yayasan. Tapi keberatan itu nggak pernah digubris. Karena pihak universitas dan yayasan disebut tetap meyakini keputusan mereka sudah benar. Ya sah-sah aja yakin. Orang naik motor masuk jalan tol awalnya juga yakin. Yakin boleh, asal udah teruji pakai data dan fakta. Gak cukup pakai kata-kata, apalagi kata-kata zaman kampanye. Salah kan lo? Bahkan pertemuan bipartit antara dosen R, pihak yayasan dan universitas sudah dilakukan 3 kali dan hasilnya zong. Kayak grup WA tongkrongan 2 tahun bahas rencana liburan, ujung-ujungnya omong kosong. Mau libur tahun baru, mau ada cuti bersama, manteng aja lo di warkop mabar. Pakai joki aja alasan mabar lo. Sekarang perkara ini masuk ke jalur tripartit bersama Dinas Tenaga Kerja. Pembuktian jurnal predatornya nggak kelar, karir dosen yang lapor udah ambiar. Yang bikin ironis itu kejanggalan begini terjadi di kampus, tempat yang selama ini identik dengan kebebasan akademik, keberanian berpikir kritis, dan membangun integritas. Malah bikin orang benar, orang kritis jadi makin was-was. Ingat, jurnal predator memang berbahaya, tapi lebih bahaya lagi kalau di kampus yang tumbuh bukan budaya kebenaran, tapi budaya menutupi kesalahan. Jika sekelas institusi pendidikan tidak mampu menjunjung integritas, maka jangan cemas kalau bangsa ini alergi dengan kejujuran dan kebenaran. Udah kelar nih? Udah dong. Ayo nobar lah, langsung nobar. Langsung nobar nih. Jam berapa main? Nobar singwen aja nih. Ada lusin ntar singwen abis lusin. ini. Oh iya. Woming Bye. Niao ce ai. Niao ce ai. Niao ce ai. Oke, itu tadi sajian kami di Midnight Live. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih dulu dong sama penonton. Terima kasih penonton. Terima kasih Aumannya di rumah. Terima kasih sehat. Yoi. Terima kasih PD. Banyak lah. Produser. Maria, Seni, thank you. Terima kasih Pemret. Yoi. Lanjut aja kita closing. Oke. Udah. Dibaca aja tuh, di bawahnya ada Banyak tulisannya. tuh tulisannya. Oke. Oke, kita jumpa lagi minggu depan di Midnight. Lah. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.